لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Wa akharu, maka ada yang lain di dalam ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang jelas itu di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah tahtamilu dalalatuha muwafiqatul muhkami wa qad tahtamilu syai'an akharu min haisul lafzi wa tarkib la min haisul murad, yaitu memungkinkan dalil-dalilnya sesuai dengan ayat-ayat yang muhkam. Maksudnya kadang-kadang ayat-ayat yang mutasyabihat itu sesuai, ada dalil penunjangnya dari ayat-ayat yang muhkam. Terkadang ayat-ayat yang mutasyabihat itu hanya dari segi lafaz dan susunannya yang samar. Dan maksudnya juga samar. Contohnya tadi, alif lam mim, kan susah untuk diterjemahkan. Ini susunannya, lafadznya memang seperti itu. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Kalau tidak ada penafsiran yang jelas dari kalimat itu, ya sudah, kita sandarkan saja kepada Allah. Sekalipun nanti ada ulama-ulama yang berusaha menafsir. Apa mending nafsiri huruf alif. Siapa disebut dalam Al-Quran itu loh. Huruf alif siapa maksudnya? Dijelaskan ada ya anak kitab yang seperti itu. Alif kenapa dia tatkala berada di depan maksudnya apa? Penafsirannya apa? Filosofinya apa? Katanya seperti itu. Sehingga menurut ini, kalau menurut kitab itu ya, orang kalau sifatnya menggambarkan huruf alif itu bisa menjadi orang yang depan, bisa menjadi pengikut, bisa di tengah-tengah, bisa kemudian di fathah, bisa di kasroh, bisa disukun. Karena menunjukkan orang yang memiliki karakter alif artinya lunak, sehingga bisa di depan, bisa menjadi contoh. Ya sekalipun naik di tukma-tukma itu ketone kayak bener itu. Ya ning direct moment, ngapa sih mikir huruf alif? Iya kan ya. Tapi ada yang seperti itu, dan saya punya bukunya itu loh. Punya buku ya, saya baca, astagfirullah. Kalau membaca itu ya mumet itu loh. Karena berusaha menafsirkan yang seperti itu. Kan ada orang yang sibuk mempelajari seperti itu, lebih sibuk mikir yang seperti itu dibandingkan memikirkan yaitu ayat-ayat yang cukup jelas. Ya naudzubillah min dzalik. Dan ada yang seperti itu. Dan berikutnya, waqad ikhtalafu, mereka berselisih pendapat ulama-ulama fil muhkam, di dalam ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat. Berarti ulama-ulama itu berbeda pendapat terkait masalah ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang perlu kemudian kita pahami, di antaranya adalah diriwayatkan oleh warawa anis salaf, yaitu diriwayatkan oleh dari kelompok ulama salaf dulu. Faqala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ini kalau menurut Ibnu Abbas, al-muhkamatu nasihah. Ayat-ayat muhkam ini adalah ayat yang memansukkan. Ayat yang memansukkan adalah ayat yang menghapuskan hukum terhadap hukum ayat sebelumnya. Contohnya kan ayat-ayat mansuh yang menghapus hukumnya. Ayat mansuh yang dihapus hukumnya. Kalau ayat nasyih adalah ayat yang menghapus hukumnya. Kalau kemudian mansuh yang dihapus hukumnya. Contoh, ada ayat Al-Quran, sebelum ayat Al-Quran surat Homer itu diharamkan. Ayat Homer kan sebelum diharamkan kan melalui beberapa tingkatan-tingkatan. Karena kita tahu zaman dulu orang Arab jahiliyah, kebiasaan mereka itu suka meminum minuman keras. Al-Quran tatkala turun tidak serta-merta langsung kemudian mengharamkan, tapi melalui proses. Pertama prosesnya adalah ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kemudian kondisi minuman khamr dan minuman khamr itu, apakah ada sisi manfaatnya? Oleh Rasulullah dijelaskan, khamr itu sisi mudaratnya lebih besar daripada mudaratnya, sampai turun ayat Allah yang membicarakan itu. Begitu ayat itu belum menunjukkan sisi haramnya, belum, baru menunjukkan nek ngombe dewek ngerti mudaratnya lebih banyak dibandingkan sisi manfaatnya. Sahabat Nabi belum banyak yang meninggalkan, isi tetap nenggak. Ya, isi tetap nenggak karena belum haram. Nah, itu loh. Belum haram. Nah, lantas ayat berikutnya turun yang menjelaskan terkait masalah ada sahabat Nabi sholat sambil mabok. Sampai kemudian dia tidak mengetahui makna yang dimaksud, yaitu dari kalimat yang ia baca. Karena mabok, kemudian turun firman Allah surat An-Nisa. Saya lupa ayatnya. Sehingga kemudian menyebutkan la taqrabus sholat, jangan kemudian kau mendekati sholat dalam keadaan mabok. Berarti nangkono menunjukkan hukum, nek ora lagi sholat entuk mabok, entuk ngombe, nek lagi sholat ora ulih. Berarti belum totalitas mengharamkan khamr. Sebagian Nabi wis ngerti nek sholat aja ngasih mabok setelah turun ayat itu. Maka ayat yang muhkam, ayat yang jelas terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Ini jenengane ayat muhkam, menghapus hukum sebelumnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak, judi, azlamun binasib dengan anak panah, maka itu termasuk najis perbuatan setan. Begitu ayat ini turun, ayat ini muhkam, menghapuskan ayat-ayat sebelumnya. Itu yang disebut dengan ayat muhkam. Berarti ayat sing mau wis ora kanggo. Nek ana wong berdalil ora apa-apa ngombe khamr, urung haram gue cuma hanya saja mudaratnya lebih akeh dibandingkan manfaatnya. Nek sampean gak ngombe ora apa-apa, ning gue mudaratnya lebih akeh dibandingkan manfaatnya. Ulih wis nganggo dalil ini, kenapa? Sudah dihapus hukumnya oleh surat Al-Maidah ayat 90-91. Terus ana wong ngomong mending, nyong kan sing penting ora salat ora mabok. Kecuali ning maboknya salat dah ora undi. Ana ayatnya itu sih. Ini juga sudah dihapus hukumnya oleh surat Al-Maidah ayat 90-91. Inilah yang dimaksud dengan ayat nasyik yang menghapus hukum pada ketentuan hukum yang sebelumnya. Nah, ayat-ayat yang dihapus itu disebut dengan mansukh. Ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Ada ayat yang dihapus hukumnya dengan Al-Quran, ada ayat yang hapus hukumnya dengan dalil Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah. Kan banyak. Contohnya diantaranya adalah kawin mut'ah. Kawin mut'ah dulu pernah disyariatkan. Karena dalam posisi perang, kan otomatis bojone pada ditinggal. Pada saat itulah kemudian disyariatkanlah nikah mut'ah, nikah kontrak. Hanya terbatas waktu pada masa perang. Setelah itu sudah tidak menjadi suami istri. Ayat itu menjadi landasan dalil bolehnya kawin mut'ah. Kawin hanya sementara. Tapi begitu kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tidak boleh, maka hukum ini kemudian terhapus. Sementara oleh orang-orang Syiah, esi tinggo kawin mut'ah. Makanya kalau panjenengan lihat wanita-wanita Iran, jenengan jangan heran. Sampai kalau tanya wanita-wanita Iran, itu rata-rata mereka itu telah bersuamikan 50 laki-laki. Paling sedikit itu wanita-wanita Iran yang basisnya dia adalah berpaham kaum Syiah, mereka rata-rata sudah menikah hampir lebih dari 50 kali. Soalnya kawin mut'ah, setahun mandek ganti maning, setahun ganti maning. Dan pernah ada kasus, ada seorang ayah yang menikahi anaknya sendiri dengan kasus pelanggaran terhadap permasalahan kawin mut'ah. Dia boleh jadikan seperti itu. Nikah mau setahun tok misal. Begitu nikah setahun tok, ternyata dalam masa pernikahan usia 8 bulan, dia dalam keadaan hamil. Begitu genap 1 tahun kan ditinggal. Sementara istrinya itu sedang mengandung, yaitu 2 bulan. Ditinggal. Setelah bertahun-tahun, anaknya otomatis kan gede. Gede. Di sana yang namanya menikah usia muda sudah biasa.
Begitu dia usianya 16 tahun, anaknya itu ketemu dengan bapaknya dulu, dinikah mutnya lagi. Coba bayangkan, tatanan dunia Islam kalau seperti itu rusak. Makanya yang seperti itu dihapus hukumnya oleh dalil yang lebih sahih. Dan banyak kasus dari hal terkait permasalahan ayat-ayat atau dalil-dalil yang dihapus oleh ayat-ayat yang sifatnya menghapus hukumnya. Jadi seperti ini. Kalau menurut kemudian Ibnu Abbas, ayat muhkam diantaranya adalah ayat yang menghapus hukumnya. Contohnya tadi. Jadi ayat-ayat yang menghapus hukumnya. Dan menghapus hukumnya itu bisa jadi hadis dengan hadis. Bisa jadi Al-Quran dengan Al-Quran. Bisa jadi di dalam hadis dihapus di dalam Al-Quran. Contohnya, kalau yang dihapus di dalam Al-Quran, hadis dihapus dengan Al-Quran. Nabi pernah punya istri 9 orang. Nabi kan pernah punya istri 9 orang. Sebelum turun firman Allah, terkait masalah menikah dibatasi 4. Maka begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nikailah wanita-wanita masna, sulasa wa ruba, 2, 3, 4 jika engkau tidak takut adil maka lebih baik 1. Ayat ini sebagai penjelasan, Nabi berarti dihapus hukumnya. Yang tadinya dia memiliki istri lebih dari 4, berarti hukum itu sudah terhapus dengan ayat ini. Jenengane sunnah dihapus dengan dalil di dalam Al-Quran. Ini juga yang menghapus ayatnya itu disebut dengan ayat muhkam, dan banyak, sehingga ada kitab tersendiri itu jenengannya kitab mansuk, kitab-kitab ayat-ayat yang mansuk atau dihapus hukumnya oleh ayat-ayat yang berusaha menghapus hukumnya. Ada kitab tersendiri terkait masalah itu. Singkatnya seperti itu. Itu jenengannya ayat-ayat muhkam. Kemudian berikutnya, berarti next santene ayat-ayat yang sifatnya bukan muhkam, ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya, wis aja disinggung. Nah, kalau orang yang menyinggung ayat-ayat yang bukan muhkam, kalau menurut di dalam penjelasan Ibnu Abbas, berarti dia terjumus di dalam ayat yang mutasyabihat. Contohnya mau, deweke malah sibuk, dalilnya kok, dalilnya apa ya? Dalilnya apa sampean mau bati penyakit nganggo homer? Nah kayak dalilnya. Tatkala Rasulullah ditanya masalah homer, Rasulullah kemudian menjawab di dalam Al-Quran, manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Berarti uli, haram. Ayat ini tidak perlu disinggung lagi, karena sudah dihapus hukumnya. Tapi kan ada orang yang lebih sibuk malah kemudian terjun ke dalam ayat yang sifatnya sudah mansukh, dihapus hukumnya, dibandingkan ayat yang muhkam. Ayat muhkamnya kan jelas, sesungguhnya semua jenis homer. Berarti semua jenis homer ini kan mau disebut apapun namanya, kalau homer ya berarti itu seperti itu. Dan berikutnya, wa halalluhu wa haramuhu. Menurut Ibnu Abbas, halalnya cukup jelas, haramnya juga cukup jelas. Wa ahkamuhu, dan hukumnya cukup jelas. Wa hududuhu, dan juga itu batasannya juga cukup jelas. Dan kemudian keriduannya atau kefarduannya, kewajibannya juga cukup jelas. Apa yang harus diperintah, apa yang harus diamalkan cukup jelas. Berarti ini disebut dengan ayat muhkam. Ayat muhkam berarti halal, haram, wajib itu telah jelas hukumnya. Diperintahkan apa tidak berarti juga termasuk jelas, muhkam. Oleh karena itulah, ini kalau suatu saat bisa menjadi standar kita beramal. Daripada kita kemudian sibuk memikirkan perbedaan di dalam satu aspek hukum yang memiliki beberapa hukum di kalangan ulama, mending kita beralih menuju hukum yang sifatnya sudah muhkam cukup jelas. Contoh terkait permasalahan ketika kita mengamalkan ibadah sunnah, misal bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit. Sementara ini kan ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i tidak sampai. Imam Malik juga mengatakan tidak sampai. Imam-imam yang lain seperti kemudian ada yang menyebutkan itu sampai. Nah, ketika kemudian kita dihadapkan pada satu aspek, yaitu bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit, ini kan menjadi perselisihan ulama. Artinya ulama banyak yang membicarakan perbedaan di dalam perkara itu.
Mendinglah buat apa kita terjun di dalam perkara amalan yang sifatnya itu menjadi perselisihan ulama. Mending kemudian kita beralih kepada hukum yang sifatnya cukup jelas, tidak diperselisihkan oleh ulama. Mending dewek maca Al-Quran nang omah dewek. Itu maksudnya. Mau apa sih dewek yang dikirim-kirim, nah itu mau jadi perselisihan ulama. Mending kita baca sendiri yang jelas itu ada dalilnya. Semua ulama sepakat orang membaca Al-Quran mendapat pahala. Ketika kemudian dihadiahkan kepada semayit, justru kemudian ini menjadi perselisihan ulama. Oke, maksudnya adalah seperti itu. Halalnya jelas, haramnya jelas, fardunya jelas, sunnahnya jelas, hukum-hukumnya cukup jelas, batasannya jelas. Daripada kemudian kita terjumus di dalam hal-hal yang menjadi perselisihan ulama, lebih baik kita menuju hukum yang cukup jelas. Maksudnya seperti itu. Sholat hajat misal. Sholat hajat ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh. Nah, buat apa kita terjun ke dalam perkara yang menjadi perselisihan? Mending kita sholat malam saja. Sholat malam, tahajud kan seperti itu ya. Iya. Sekalipun kalau kita lihat aplikasi sholat hajat, memang ya ulama lebih cenderung kepada hukum yang tidak memperbolehkan, karena tidak ada syariat sholat hajat. Kan tidak pernah ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Beda kalau sholat tasbih, misalnya hadis sekalipun siji itu seperti itu. Dan berikutnya, ini maksud dari yang disebutkan oleh Ibnu Abbas seperti itu. Itu disebut dengan ayat muhkam. Berarti ayat muhkam menurut penjelasan Ibnu Abbas, ayat yang menghapus hukum pada hukum-hukum di dalam Al-Quran sebelumnya. Contohnya sebetulnya apa? Banyak di dalam Al-Quran. Dan berikutnya, Qala berkata, yaitu wakada, sebagaimana hal itu diriwayatkan pula oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Duhaq, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas. Berarti sebagaimana pula disebutkan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Duhaq, Muqatil, Ibnu Hayyan, Rabi bin Anas, Sudi. Sungguhnya mereka semuanya itu berkata, menurut mereka ini, menurut Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Duhaq, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas. Tadi kan yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau yang kedua ini menurut Ikrimah, Qatadah, Duhaq, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas, dan selain mereka. Mereka berkata, Al-Muhkam alladhi ya'malu bih. Ayat-ayat yang muhkam adalah ayat yang cukup jelas untuk bisa diamalkan. Bulannya nexting dengan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang cukup jelas untuk kemudian diamalkan. Contohnya mendirikan sholat di dalam Al-Quran, kan jelas. Sekalipun nanti penjelasan lebih terperinci di dalam hadis. Karena Al-Quran tidak menyebutkan baca Al-Fatihah, kan tidak ada. Baca suratan juga tidak ada. Cuma hanya kalimatnya mendirikan sholat. Lebih terperincinya di dalam hadis. Maka kalimat mendirikan sholat itu adalah kalimat yang perlu kemudian kita amalkan. Karena cukup jelas maksud dan tujuannya. Untuk lebih terperincinya di dalam hadis, yaitu Rasulullah yang berusaha menjelaskan terhadap Al-Quran secara terperinci. Dewek malah ngamalan sesuatu sing urung jelas. Kan kadang-kadang ada ya, kita sibuk mengamalkan sesuatu yang belum jelas. Ini berarti dia tidak terjun ke dalam sifatnya yang muhkam. Karena muhkam di sini adalah yaitu maksudnya cukup jelas ketentuan hukumnya ya, untuk kemudian diamalkan, untuk kemudian kita lakukan. Jenengane ayat-ayat muhkam menurut Rabi bin Anas, Qatadah, Ibnu Hayyan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala qala al-muhkammatu, sementara kalau menurut riwayat yang lain Allah berkata, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas Allah berkata al-muhkamatu, ayat-ayat yang muhkam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Di sana Allah berfirman, Kul ta'allau, kul marilah. Ta'allau, kul, katakanlah Muhammad, ta'allau, marilah kalian semuanya. Atlu, aku bacakan. Ma harama rabbukum, apa saja yang aku haramkan atas kalian.
ala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian semuanya itu menyekutukan kepada Allah dengan segala sesuatu. Petunjuk ayat-ayat yang muhkam hukumnya karena menunjukkan jelas maksud haramnya, halalnya. Oleh karena itulah Allah berfirman, katakanlah Muhammad, aku ingin bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Berarti apa yang diharamkan di dalam ayat-ayat Al-Quran melalui hadis Nabi, maka itu cukup jelas menjadi muhkam. Berarti ayat-ayat yang jelas hukum halal dan haramnya. Sementara kalau ayat-ayat mutasyabihat belum jelas maksud dan tujuannya. Di antaranya itu. Berarti besok insya Allah pada firman Allah surat yaitu Al-Imran ayat 8. Kami sedikit terkait masalah penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Pikir saya malah libur, hari tenang, pikir saya gitu Pak Pur. Oh iya sih, cukup ya? Iya bos. Iya kemarin hujan gede sih, saya juga gak keluar. Iya. Di sana ada hujan Pak Pur? Iya. Ya ada hujan. Iya sih. Cukup ya? Nakhtimu bihadza madris ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.